Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi pada perkuliahan studi fatwa DSN dan OIV. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pasar modal. Berikut daftar isinya ada 5. Yang pertama, terkait pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian ada obligasi syariah, asas atas dasar mudharabah, ada hak memesan efek terlebih dahulu syariah, yang terakhir ada surat berharga syariah negara. Berikut ini secara ringkas fatwa yang mengatur itu nomor 40 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2003 mengatur tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Nah, fatwa ini berisikan tentang ada jenis efek syariah yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Ada saham syariah, ada obligasi syariah, reksadana syariah, derivatif syariah, dan efek syariah lainnya. Penerbitan efek syariah yaitu harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan dilakukan dengan persetujuan Dewan DSN MUI. Next ada perdagangan efek syariah, harus transparan, efisien, dan adil, menjunjung asas nilai-nilai Islam, dan yang terakhir ada pengawasan otoritas yang menaunginya agar kelegalannya ada, agar keamanannya terjaga, dan lain-lain. Pasar modal syariah diawasi oleh, kalau di Indonesia ini, OJK dan DSN MUI itu tersendiri untuk memonitor kesesuaian syariah dari sisi akadnya, dari sisi penerapannya, implementasinya, dan lain-lain. Bagian yang pertama itu yang pedoman umum yang fatwa DSN nomor 40 garing DSN MUI garing 10 garing 2003. Jadi di dalamnya tuh ada pasal 5 yang berbunyi ada jenis transaksi yang dilarang atau tidak diperbolehkan kalau dia itu melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, atau judi. Maisir ini judi kalau di pasar modal banyak dilakukan, namanya tuh short trade atau melakukan spekulasi jangka pendek tanpa menganalisa terlebih dahulu bagaimana market ke depannya, bagaimana analisis perusahaannya, bagaimana prospektus perusahaannya, bagaimana laporan keuangannya, bagaimana. Jadi mereka yang melakukan spekulasi itu tanpa melakukan analisis terlebih dahulu itu bisa dikatakan maisir yang dilarang. Ada yang namanya riswah atau suap nyuap, ada namanya maksiat dan kezoliman, ada yang namanya insider trading juga, itu juga dilarang menurut syariah. Jadi meliputi ada yang melakukan penawaran palsu. Jadi kalau misalnya di market di manalah atau saham gitu, itu Bapak Ibu kalau melihat itu biasanya kalau misalnya itu ada yang namanya bid offer Bapak Ibu. Jadi bid offer itu kadang-kadang bisa dipermainkan oleh market maker tertentu untuk menarik perhatian investor untuk melakukan investasi di situ. Padahal perusahaannya itu hanya berniat untuk memarkup harga, habis itu menjatuhkan harga kembali dengan mengorbankan para investor. Yang kedua, melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki atau short selling. Jadi ini harus digarisbawahi. Jadi kalau yang belum dimiliki itu dilarang untuk melakukan penjualan efek syariah. Yang ketiga, insider trading, itu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Selanjutnya ada menimbulkan informasi yang menyesatkan. Banyak perusahaan atau emiten misalnya yang melakukan initial public offering untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat, masih informasi menyesatkan bahwa ini harga akan naik, ini ada project, padahal in reality-nya itu tidak
tidak terjadi demikian. Yang terakhir ada margin trading atau melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu main di pasar modal atau reksadana atau saham atau dan lain-lain lah, itu kalau bisa jangan melakukan pinjaman yang disediakan oleh sekuritas atau broker itu sendiri. Soalnya kadang-kadang ada yang menawarkan pinjam dana sekian, nanti balikin lebih dari itu berapa persen. Itu soalnya mengandung unsur bunga yang dilarang menurut syariah. Oke, lanjut. Sekarang di pasal 3 ada yang namanya kriteria emiten. Kita harus melihat jenis usahanya dari institusi yang kita invest. Kita lihat produk barangnya. Kalau misal produknya rokok gitu-gitu, bir, itu dilarang jelas. Jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah meliputi ada 4 poin. Yang pertama, kegiatan usaha yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional. Berarti kita dilarang menaruh duit kita untuk berinvestasi di bank-bank konven, BCA, BRI, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Produsen, distributor barang jasa yang merusak moral dan bersifat merugikan. Poin terakhir, melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi dilakukan tingkat utang emiten kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Ini di notes bahwa emiten yang menerbitkan efek syariah wajib memiliki syariah compliance officer. Soalnya untuk menyesuaikan akad-akad itu berjalan dengan prinsip Islam dan wajib untuk menandatangani serta memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah. Soalnya untuk menjunjung tinggi kelegalan dari emiten itu sendiri. Additional note-nya ada jika emiten yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka efek yang diterbitkan tersebut dengan sendirinya bukan efek syariah. Terus kemudian di pasal 4 berbunyi mencakup saham syariah, sukuk. Ini efek-efek yang dibolehkan lah menurut syariah, kontrak investasi kolektif, efek beragun, aset syariah, dan surat berharga. Yang kedua, daftar isinya ini obligasi syariah. Obligasi berarti surat utang syariah, tapi prinsip syariah itu nomor 32 DSN MUI garing DSN MUI garing Romawi 9 garing 2002. Definisinya adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa hasil fee margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ini yang di underline tuh yang jangka panjang. Jadi obligasi ini merupakan instrumen investasi yang mempunyai jangka panjang, ininya range waktunya. Biasanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Semakin lama range waktunya, semakin tinggi rate return atau rate profit yang diberikan institusi itu sendiri kepada investor. Terus akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain mudharabah, musyarakah murabahah, salam, istisna, ijarah. Akad kerjasama, akad murabahah, salam atau pemesanan, dan sewa menyewa. Hasil investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang sukuk itu yang sebagai note. Jadi atas dasar dalil Quran surat Al-Isra ayat 34, penuhilah janji, sungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan kaidah fikih keperluan dapat menduduki posisi darurat. Jadi kalau penerbitan obligasi itu secara umum biasanya atas dasar adanya keperluan. Sehingga pemerintah atau institusi menerbitkan sukuk agar dapat dana dijadikan suatu proyek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan.
Dan juga salah satu ayat Al-Isra ini penuhilah janji, karena nanti pada saat jatuh tempo fee atau margin itu akan diberikan kepada investor itu sendiri. Jadinya ini dasar-dasar hukum yang menjadi asas dasar dalam praktik obligasi syariah. Oke, next. Kalau ini yang obligasi syariah ala mudorobahnya, ala partnership agreement-nya, ala apa namanya, kerjasama lah, kontrak kerjasama, diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 33 garing DSN MUI garing Romawi 9 garing 2002. Emiten dalam sukuk mudorobah mudorib, sedangkan pemegang sukuk mudorobah adalah sohibul mal. Hasil investasi yang dibagikan emiten atau mudorib kepada pemegang sukuk atau sohibul mal harus bersih dari unsur non halal. Jadi sukuk yang diterbitkan itu untuk menjalankan proyek-proyek yang nggak boleh, kayak support dana kepada bank konven, asuransi konven, kita nggak, itu dilarang untuk itu, selainnya boleh. Nisbah keuntungan dalam sukuk mudorobah ditentukan sesuai kesepakatan awal sebelum emisi penerbitan sukuk mudorobah. Jadi udah diberitahu saat janji kontrak awal antara sohibul mal dan emiten itu sendiri atau penerbit atau mudorib. Oke, next. Ada hak memesan efek terlebih dahulu, biasanya familiarnya HMETD syariah, diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 65 garing DSN MUI garing Romawi 3 garing 2008. Ini definisinya adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam daftar efek syariah yang memungkinkan pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dialihkan. Next, harga pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu adalah harga yang telah ditetapkan oleh emiten bagi pemegang HMETD untuk membeli efek yang baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan. Poin terakhir, transaksi HMETD syariah harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi. Jadi kalau kita punya saham A misalnya, saham Telkom misalnya, itu kita diberi kesempatan dari emiten itu untuk membeli efek baru sebelum ditawarkan kepada yang lain, termasuk di dalamnya itu saham, termasuk juga yang dikonversikan menjadi waran misalnya, dan lain-lain, Telkom, Unilever, produk Unilever dan saham-saham lain. Poin yang kelima, surat berharga syariah negara diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 69 garing DSN MUI garing 6 garing 2008. Ini dasar hukumnya. Jadi saya mengacu pada pendapat para ulama tentang kebijakan negara. Jadi imam atau pemegang otoritas, dalam hal ini OJK berarti, boleh melakukan kebijakan terhadap kekayaan negara untuk hal-hal yang dipandangnya mengandung maslahat bagi warga negara. Di antara kemaslahatan tersebut adalah menjual sebagian kekayaan perbendaharaan negara guna menghimpun dana yang cukup untuk membiayai kemaslahatan dan kebutuhan umum mereka. Tadi sesuai dengan kaidah fikih dan Al-Isra yang tadi. Juga additional notes-nya, hal ini mengingat bahwa kebijakan imam apabila didasarkan pada maslahat yang berhubungan dengan urusan umum dipandang tidak sah menurut hukum syariah kecuali jika sesuai dengan maslahat. Jika tidak sesuai dengan maslahat, maka kebijakan tersebut tidak sah. Misalnya OJK bikin kebijakan yang merugikan investor, itu dilarang jelas, apapun lah yang merugikan.
Ini ada ketentuan khusus dan ketentuan umumnya untuk sukuk negara syariah. Jadi yang untuk ketentuan umumnya ada 4 poin. Yang pertama, sukuk negara yang diterbitkan atas prinsip syariah sebagai bukti atas bagian kepemilikan surat berharga syariah negara atau SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Jadi kebolehan memiliki surat berharga syariah negara ini boleh dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, itu ditujukan sebagai bukti atas kepemilikan itu sendiri, sertifikat atau sukuk itu sendiri, atau menjadi bukti. Yang poin kedua, perusahaan penerbit SBSN adalah boleh yang pertama badan hukum yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan penerbit SBSN, badan hukum. Terus untuk asetnya itu sendiri adalah objek pembiayaan surat berharga syariah negara dan atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Itu yang digarisbawahi, nilai ekonomis bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan, maupun selain atau dan bangunan tanah itu sendiri, yang di dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan surat berharga syariah negara. Terkait imbalan kepada investornya dapat berupa fee, bisa berupa uang sewa, bisa berupa bagi hasil, tergantung akad yang dipakailah, atau bentuk pembayaran lain sesuai dengan akad yang digunakan pada sampai dengan jatuh tempo surat berharga syariah negara. Ketentuan khususnya, akadnya bisa ijaroh, bisa mudharabah musyarakah, dan istisna. SBSN dapat diterbitkan secara langsung oleh pemerintah atau perusahaan penerbit, tapi digarisbawahi yang berbadan hukum. Ada ini kelegalitasannya. Terus penggunaan aset SBSN dan dana hasil penerbitan SBSN tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jelas, pemerintah wajib membayar imbalan serta dana SBSN kepada investor pada saat jatuh tempo sesuai akad yang digunakan. Yang selanjutnya poinnya, pemerintah boleh membeli sebagian atau buyback seluruh SBSN sebelum jatuh tempo dengan mengikuti ketentuan dalam akad. Poin terakhir, pemerintah boleh menerbitkan kembali suatu seri SBSN. Ini menurut AOIV Bahrain, standar AOIV ini dia mendefinisikan bahwa SBSN itu sukuk itu merupakan sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, hasil dan jasa. Jadi enggak cuman bangunan, enggak cuman aset, tapi bisa dengan kemanfaatan atau hasil. Makanya di dalamnya tuh ada yang namanya akad yang sewa itu ijaroh, ada yang aset bagi hasil tuh mudharabah, musyarakah dalam kepemilikan aset itu, aset proyek tertentu atau aktivitas investasi sukuk. Namun hal ini berlaku setelah nilai diterima. Sukuk penutupan, pemesanan, dan penggunaan dana yang diterima untuk tujuan penerbitan sukuk. Dalam standar ini, sukuk ditetapkan sebagai sukuk investasi untuk membedakan dari obligasi. Karena obligasi berbasis bunga jadi dilarang. Jadi sertifikat yang mempunyai nilai ekonomis yang sama dengan apa yang diinvestasikan, baik berupa aset berwujud atau fisik, hasil ataupun jasa, itu bisa dibilang sukuk dalam definisi AOIV. Ditujukan untuk bukti kepemilikan aset itu atas proyek tertentu. Nah, tipe-tipe sukuk ini ada sertifikat atau sukuk kepemilikan atas aset yang disewakan. Ini ijaroh, sertifikat kepemilikan hasil, salam sukuk, istisna sukuk, murabah sukuk, musyarakah sukuk, muzaroah sukuk, irigasi sukuk. Ini yang pertanian. Itu bisa dijadikan sebagai penerbitan sukuk. Agriculture sukuk juga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.